Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وكل من اتبع الهدى إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين Jamaah Masjid Assalam, salihin salihat, hadirin hadirat yang semoga selalu diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang mulia ini. Allah kumpulkan kita semuanya di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ketika Allah mudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini merupakan salah satu tanda bahwa Allah sayang kepada kita. Bahwa Allah ingin kembali kita dalam kondisi baik. Karena dalam satu kaidah para ulama berkesimpulan. Man asha ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka Allah akan wafatkan ia di atas kebiasaannya. Maka hari ini kalau Allah rutinkan kita mengerjakan kebaikan, boleh jadi karena Allah ingin kita wafat di atas kondisi ini nantinya. Ini doa kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan kami menyampaikan satu hadis yang cukup populer, di mana satu waktu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibril alaihi salatu wassalam faqala. Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, apa nasihat yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Jibril kepada Nabi kita yang mulia, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiduplah, ma syi'ta, sesukamu, fa innaka mayyitun. Tapi ingat baik-baik bahwa sesungguhnya engkau, sesungguhnya kita semuanya, kalau kita dalami sebenarnya nasihat ini lebih pas bukan untuk Rasulullah, tapi untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita sekalian. Ishma syi'ta, hiduplah semau kalian. Anda tidak mau baca Quran, silahkan. Anda tidak mau hari ini ke masjid, silahkan. Anda hari ini tidak mau taat sama Allah, silahkan. Ishma syi'ta, itu pilihan hidup, pilihan kita sendiri. Fa innaka mayyitun. Satu saat nanti kelak, wallahi, sesombong apapun orang hari ini, kelak akan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun derajatnya, sebesar apapun karyanya, sekaya apapun tabungannya, kelak semua kita gelarnya akan sama. ALM. Apa ALM? Almarhum, gitu ya. Mau sebanyak apapun gelarnya, profesor, doktor, S1, S2 dia tamatkan dengan gelar terbaiknya. Tapi kalau sudah almarhum, sudah berapa banyak manfaat yang kita sebarkan, itulah yang orang akan kenang, itulah yang akan selalu mengalir kepada kita semuanya. Makanya wong mati iku ora obah, nek obah ora mati, kan gitu ya. Makanya Rasul menganjurkan, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalas. Kalau manusia itu sudah meninggal dunia, terputus seluruh amalnya, kecuali 3 hal yang akan terus mengalir untuk kita semuanya. Yang pertama, sedekah jariyah. Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi untuk diri saya pribadi. Ini sudah masuk malam-malam yang 10 hari terakhir. Ini sudah masuk malam ke berapa ini? 22 gitu. Niki mungkin 22 aktif buat nonton masjid niki mungkin. Malam ganep gitu ya, Masya Allah. Semoga kita bukan hanya menghidupkan hanya khusus di malam-malam ganjil saja, tapi sepanjang waktunya, karena Allah rahasiakan itu Lailatul Qadar, agar sepanjang waktunya kita ini beramal,
Karena kalau kita diberitahu oleh Allah kapan jatuhnya, wallahi mungkin kita cuma aktif di malam itu saja. Malam yang lain kita tinggalkan begitu saja. Nah, itu yang Allah tidak mau dari diri kita. Makanya ma'asyiral muslimin, sedekah jariyah. Apapun bisa kita lakukan. Yang kedua, ilmun yang tafa'u bih. Atau kalau menggunakan jar majrurnya ya, au ilmin yung tafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Kata para ulama, ini makalah sering kita dengar. Al-ilmu bila amalin. Ilmu tanpa amal. Kasyajari bila thamar. Seperti pohon tanpa buahnya. Makanya ilmu itu selalu kita doakan. Bahkan setiap pagi itu Rasul mengajarkan zikir yang tidak pernah beliau tinggalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Dalam doa yang lain beliau juga sebutkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, wabil khusus Bapak Ibu ini, kalau sudah Allah titipi anak, mudah-mudahan Al-Fatihah itu yang mengajarkan dari lisan Bapak dan Ibunya sendiri. Agar semoga anak kita salat selalu ngalir untuk kita semuanya pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa waladin salihin yad'ulah. Doa anak salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya Bapak Ibu, nasihat kematian itu bukan nasihat yang justru menakutkan. Nasihat kematian justru akan menjadikan kita semakin hidup hatinya. Bapak Ibu, coba sesekali ke masjid rumah sakit. Jenengan saksikan satu persatu orang-orang yang sholat di sana. Kula tanglet khusyuk nopo celelean. Khusyuk nopo celelean. Khusyuk, kenapa? Mereka betul-betul butuh sama Allah. Makanya kalau tanglet jenengan pilih sehat nopo sakit. Oh ya sehat ya gitu ya. Masya Allah gitu ya. Tapi ada sebagian orang kadang-kadang ditimpa sakit terlebih dahulu, baru doa-doa yang ia panjatkan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengingat mati itu justru bukan menjadikan kita takut, tapi semakin menjadikan kita mempersiapkan kehidupan setelah kematian kita semuanya. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari nasihat Jibril alaihi salatu wassalam, wa ahbib man syi'ta. Cintai siapapun orang yang kamu ingin cintai. Fa innahu mafariquh, kata Nabi SAW. Nasihat Jibril kepada beliau. Karena sesungguhnya secinta apapun orang hari ini dengan diri kita, tidak mungkin ada orang ngomong, aku mencintaimu sehidup gak mungkin, kata niku ya. Mati juga ditinggalkan kan gitu ya. Tidak mungkin. Semua orang akan meninggalkan kita. Dan kita akan fokus dengan diri kita masing-masing. Sebelum seluruh urusan kita dibereskan, baru kita akan sibuk mencari keluarga-keluarga kita. Dan kita berharap hari ini iman Allah telah berikan. Mati Allah berikan keimanan juga. Dibangkitkan dalam kondisi iman. Dan dimasukkan ke dalam surga dalam kondisi iman. Semudah-mudahan itu semuanya adalah diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ketiga, wa'mal ma syi'ta. Berbuatlah kalian semau kalian. Fa innaka, kata Nabi SAW, karena sesungguhnya kalian, semua kita semuanya akan majziyun bihi, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang hari ini kita kerjakan di dunia. Makanya Bapak Ibu, kalau kita melihat hadis ini, sesungguhnya bukan dititipkan kepada Rasulullah nasihat ini, tapi adalah untuk kita semuanya. Kenapa? Rasul itu manusia yang maksum, terjaga dari kesalahan. Sedangkan kita ini surga belum terjamin, neraka menegangkan. Ya, tidak ada yang jamin surga untuk kita semuanya. Tapi Nabi, surga pun telah terjamin. Kadang, Masya Allah, satu waktu Ibunda Aisyah mendapati kaki beliau dalam kondisi bengkak. Itu Nabi SAW katakan, afala akunu abdan syakur. Apa aku ini tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sekelas Nabi SAW. Masya Allah, kita harusnya ketika kita ini ngakui bahwa diri kita belum dijamin surganya untuk kita. Kita ngerti bahwa diri kita ini belum terjamin akhirat kita. Tapi kadang-kadang kita justru sibuk dengan urusan yang sudah Allah jamin, yaitu dunia kita. Tapi kita menghiraukan urusan yang sebenarnya belum Allah jamin untuk kita, yaitu urusan akhirat kita semuanya. Bapak Ibu, 3 nasihat ini yang hari ini tentu menjadikan kita renungan untuk diri kita masing-masing. Yang pertama, saya ulang sekali lagi, Ishma syi'ta. Kalau kita mau hidup semau kita, silahkan. Tapi ingat, satu saat nanti Allah akan mematikan kita semuanya. Semua kita akan bergelar sama. Mayyit, tidak ada
seorang hebat-hebatnya mereka hidup selama-lamanya. Tidak ada. Fir'aun sekaya itu pun, sekuasa itu juga meninggal dunia. Masya Allah. Qarun sehebat sekaya itu ternyata juga meninggal dunia. Mau sombong seperti apa? Kalau sudah Allah wafatkan kita, tinggal kenangan kebaikan atau keburukan, orang akan melihat dan mengenang diri kita semuanya. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta, siapapun yang hari ini kita cintai. Kadang-kadang justru Allah jadikan pasangan itu ujian dalam hidup kita. Kadang-kadang Allah jadikan anak itu ujian untuk diri kita semuanya. Silahkan cintai, tapi cintailah sekadarnya. Karena siapapun orang yang kita cintai, secinta-cintanya mereka tetap akan meninggalkan kita. Kalaulah tidak mereka dahulu yang meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan mereka. Karena dunia itu bukan tempat kita tinggal, tapi tempat untuk meninggal dunia. Dan ingat kaidah kematian itu bukan nomor urut, bukan berarti yang tua meninggal duluan, tidak mesti. Tapi kematian itu nomor cabut, sesuai yang Allah tetapkan, cabutnya akan mendatangi kita semuanya. Yang terakhir, yang ketiga, wa'amal ma syi'ta, berbuatlah, beramallah kalian sesuai kemauan kalian. Fa innaka majziyun bihi, karena kita semuanya akan dibalas sesuai dengan amal saleh yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berlelah-lelah saya kira tidak masalah. Orang beriman itu nanti istirahatnya kalau sudah langkah kaki kita menuju surganya Allah, baru istirahat yang sejati. Kata Imam Ahmad, la rahata lil mu'min, tidak ada istirahat yang sejati bagi orang beriman kecuali nanti istirahat kita di surga ketika Allah masukkan kita semuanya dan malaikat menyambut kita. Salamun alaikum bima sabartum. Masya Allah, keselamatan atas kalian disebabkan kesabaran yang kalian bangun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di waktu yang mulia ini kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dan kita selalu lafadzkan dalam doa kita di panjang malam-malam Ramadan ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sepanjang waktu itu kita baca sebelum keluar Ramadan, mudah-mudahan semua dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kembali kita semuanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan majlis ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.